Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari teman-teman. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021 pukul 02 lebih 10 menit. Jadi di kesempatan kali ini aku akan bahas prediksi kasar, prediksian untuk skor kalian dari hasil SKD tahun 2021 ini, apakah punya peluang untuk lanjut ke SKB. Jadi nanti buat kalian yang menonton video ini, tolong ya di komen di video ini berapa skor kalian, jumlahnya, formasi apa, dan kanwil mana, kayak gitu, untuk meninggalkan jejak. Barangkali nanti kalau kalian lulus, kalian bisa cek bahwa kalian di masa perjuangan dulu pernah komentar di video ini. Oke, jadi untuk passing grade kita harus ketahui bahwa TWK 65, TIU 80, dan TKP 166 untuk tahun 2021 ini. Dan ada penambahan soalnya ada penambahan 10 soal daripada tahun 2020 kemarin, dalam 2019. Di sini untuk bisa menghitung prediksi kasar kayak gitu ya, kita harus ngecek hasil SKD tahun 2020 kayak gitu. Dan sudah aku lampirkan link di deskripsi video di bawah ini biar kalian bisa unduh hasil SKD CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 all formasi kayak gitu. Kalian bisa download juga lampiran integrasi dari hasil SKD dan SKB di pengumuman akhir. Tapi untuk yang SKD doang ada yang all formasi dari SMA sampai sarjana kayak gitu, karena ini akan jadi acuan nanti ketika kita menghitung. Baik, kita akan langsung masuk ke cara perhitungannya. Yang pertama kita lihat skor rata-rata TKP. Kenapa? Karena ada selisih soal 10 daripada tahun sebelumnya, sehingga skor kalian sekarang misalnya 410 itu nggak sama dengan skor 410 pada tahun 2020 kayak gitu ya teman-teman. Sehingga kita harus menyesuaikan dulu, harus mengkonversi nilai kalian. Kalau aku lihat rata-rata untuk skor TKP tahun 2020 SKD itu bisa aku simpulkan anggaplah 150 untuk rata-ratanya. Dari mana aku dapat hasil 150? Aku nggak menghitungnya loh ya. Aku hanya melihat scroll dan rata-rata peserta itu dapat di bawah 150, walaupun ada yang dapat di atas 150. Sehingga aku punya kesimpulan bahwa skor rata-rata TKP tahun 2020 itu 150. Dan untuk tahun ini walaupun SKD masih berlangsung, bahkan belum ada kanwil yang belum melaksanakan SKD. Ketika aku cek live score di Kanwil Jabar, Kalimantan, dan DIY, aku punya kesimpulan bahwa rata-rata peserta itu dapat skor di antara 180-an dan ada yang di bawahnya. Tapi ada yang bisa dapat skor 190 ke atas. Sehingga aku punya asumsi bahwa untuk skor rata-rata TKP tahun 2021 ini adalah 190. Yang mana ketika skor TKP-nya selisihnya kita hitung nih. Kalau tahun ini 190 dan tahun 2020 itu skornya 150 rata-ratanya, otomatis keluarlah angka 40. Nah, angka 40 inilah yang nanti akan kalian kurangi dengan skor SKD kalian. Contoh nih ya, contoh. Kalau kemarin kalian SKD dapat skor 395 dikurangi 40, otomatis skor kalian adalah 355. Sehingga ketika kalian udah unduh file lampiran yang udah aku sertakan di link deskripsi video ini, kalian cek di kanwil mana kalian mendaftar. Misalnya di Kanwil Kalimantan Selatan, kalian cek 355 itu ada di peringkat berapa. Misalnya ada di peringkat 300. Nah, kalian cek sekarang kuota kalian itu berapa. Kalau kuota kalian di Kalimantan Selatan tahun 2021 ini formasi penjaga tahanan ada 100 misalnya. Kalau yang lanjut ke SKB kan otomatis yang masuk ke 3 kali formasi. 100 kali 3 otomatis 300. Kalau di peringkat kalian dengan skor 355 itu masuk di angka 300, otomatis bisa jadi kalian punya peluang kans untuk lolos ke SKB, walaupun gak menutup kemungkinan kalian bisa juga gagal kayak gitu. Tapi ini untuk jaga-jaga, karena
untuk tahap SKB Samapta itu nggak bisa dikebut dalam satu malam, nggak bisa dikebut dalam 1, 2, 3 hari ya. Sehingga mengapa kita harus memprediksi lebih dulu, agar kalian bisa bersiap dari sekarang. Setelah melaksanakan SKD, kalian bisa bersiap untuk latihan fisiknya. Kayak gitu. Jika kita punya asumsi bahwa skor SKD kalian untuk tahun ini dikurangi 40. Contoh lagi, misalnya kalian dapat skor 410, dikurangi 40, otomatis skor kalian adalah 370. Nah, kalian daftar di Kanwil mana? Di Kanwil Jatim misalnya ya. 370 itu masuk di peringkat berapa untuk tahun 2020 yang lalu di SKD-nya? Ternyata masuk di skor misalnya di peringkat ke-200. Dan kalian cek untuk tahun ini kalian ada berapa kuota di Kanwil Jatim? Misalnya ada kuota 250. Dikalikan 3 yang bisa lolos ke SKB, otomatis ada 750 peserta. Nah, ketika kalian cek skor kalian tadi yang 370 itu ada di ranking misalnya 250, sedangkan yang masuk ke SKB tahun ini adalah 750, otomatis kalian kan aman tuh. 250 sedangkan yang diambil 750 yang bisa lolos ke SKB, otomatis kalian bisa merasa kalian punya peluang yang sangat besar untuk lolos kayak gitu ya. Semisalnya kalau itu dikurangi 40, kalau kalian masih belum yakin, oke lah kita kurangi 50. Ketika dikurangi 50 dan kalian ada di peringkat yang mana kuota kalian dibutuhkan sekarang dengan mengacu pada tahun 2020, berarti kalian punya kans untuk lolos yang bisa disebut besar kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di Jatim sekarang kuotanya 250 untuk penjaga tahanan pria, dikalikan 3 yang lolos ke SKB nanti, otomatis peringkat terakhirnya adalah 750. Nah, ketika kalian dapat skor 410, kita asumsikan dikurangi 40 karena perbedaan soal TKP yang ditambahkan 10 itu, otomatis skor kalian 410 dikurangi 40 otomatis 370. Ceklah 370 skor kalian sekarang ini. Jika kalian cek di file SKD tahun 2020 ada di peringkat berapa? Kalau ada di peringkat gak sampai 750, misalnya ada di peringkat 200, 250, 300, kemungkinan besar kalian insya Allah lolos kayak gitu ya. Itu menurut aku. Kalau kalian masih belum yakin, selisihnya tambahin aja, jangan 40, tambahin aja 50. Kalau tambahin 50, 410 dikurangi 50, otomatis skor kalian adalah 360. Dan 360 itu ternyata masih ada di peringkat 500, berarti kalian masih bisa lolos. Karena untuk tahun ini yang bisa ke SKB adalah 750. Jika kuotanya 250 dikalikan 3 yang lolos ke SKB. Ya udah, itu aja sih yang bisa aku kasih tahu. Yang untuk sarjana juga gitu. Tapi karena sarjana itu kadang formasinya sedikit ya yang ngambil ya, sehingga nggak bisa ditebak juga. Tapi bisa sih dicoba pakai asumsi nilai SKD tahun lalu, dicek aja di formasinya ada nggak kayak gitu. Ya udah, sekian dari aku, kalian tinggalkan aja skor SKD kalian di kolom komentar. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan SKB kesamaptaan dan SKB CAT kalian nanti. Jangan lupa di like dan di follow ya. Ya udah, semangat buat kalian yang belum melaksanakan SKD ya, dan yang merasa belum lulus tahun ini. Tetap berdoa semoga tahun depan ada, insya Allah ada lah ya. Insya Allah ada CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM, penjaga tahanan. Karena penjaga tahanan itu masih dibutuhkan tenaganya untuk tahun berikutnya. Insya Allah penjaga tahanan masih masuk kategori CPNS dan tidak bisa dialihfungsikan ke P3K dalam waktu dekat insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.